Oke guys, saya buktikan lagi nih. Menggunakan pipa balik hanya 20 cm apa yang terjadi dan Anda akan saksikan. Karena ini luar biasa dan sudah pasti ini para pemula ini kalau nonton ini menjadi tahu ini antara pisahan pipa kondensor, pipa evap, kemudian terhubung oleh kapiler. Inilah sebuah kulkas. Saya menggunakan kapiler 027 cm, 027 dan panjang 250 cm. Saya isi freon, instalasi pipa urutin dari awal satu persatu, ngelilit kapiler ke pipa balik yang 20 cm ini sudah pasti ini beres perkara. Tidak ada hubungannya mampet, suara kemerucuk di evap. Ini tidak ada hubungannya. Kapiler baru ini. Ngapain ini mampet? Tonton videonya ini. Kalau yang belum tahu kulkas pipanya ini seperti ini, Anda saksikan ya. Tadi ada mic yang pas mati karena ini ada musik. Jadi ada yang tidak ada suaranya. Ini sudah saya sapu dan saya akan colokin lagi hasilnya seperti apa. Anda saksikan ini. Luar biasa. Dan ini akan saya uji lagi. Vakum ini sudah standar ukuran kulkas dan mesin dan kondensor. Saya akan uji vakum ini. Konten berikutnya bahwa berapa menit vakum ini kalau dimasukin gelas ini hilang dari awal. Mudah-mudahan Anda bisa urutan videonya. Oke guys. Oke guys, ini sudah saya colokin kira-kira 7 menit ya. Oke, 7 menitan saya kerudungin pakai plastik ini. Ini anget, oke. Filter anget. Pipa balik tidak berembun, oke, karena kapilernya anget ini. Kapiler ini anget, jadi tidak berembun. Dari filter anget kemudian kapiler sehingga di pipa balik ini tidak berembun karena angetnya kapiler. Oke, saya akan buka ini sebentar. Saya akan lihat HP dulu senternya. Oke, saya akan tarik. Ini sudah pasti jadi nih kalau di dalam kulkas. Tidak mampet, kemudian semuanya beres perkara. Anda saksikan dari awal ini saya cara merakit kulkas seperti ini ya. Sudah pasti jadi kalau rapat ini dikeliling-keliling ya. Oke. Ini karena terbuka. Jadi tidak kurang efek lah esingnya ya. Tapi sudah saya menjamin ini. Oke. Malam guys. Apa yang Anda tahu tentang sebuah kulkas ini? Ya. Kalau dari pipa balik, ini saya akan uji pipa balik ini pendek. Saya akan uji ini untuk Anda. Kemudian kapiler. Jadi kulkas ini belahannya seperti ini doang. Ya, hisap, evap, kemudian keluar filter. Caranya ini. Supaya tidak basah ini.
ini doang. Jal kemarin Jal. Kapiler masuk tetap. Ini kira-kira 20 cm. Saya akan tes ini ya. Seperti ini doang kulkas ini. Tidak rumit ini. Oke. Anda perhatikan ya. Ini kondensor. Oke. Ini pisah ini, pipa ini. Udah sambungannya hanya ada dari kapiler saja ini. Ini masuk ke pres. Oke. Sudah nyambung ke sini. Jadi belahan pipa kulkas ini sederhana sekali. Kalau ada masalah sudah pasti ini ketahuan. Ya, saya akan sambungin misalkan. Pipa pres. Ya, grab pres. Tuh, sudah masuk kondensor, keluar ke filter, nyambung ke evap, dorong, tarik ke pipa isap. Kan seperti ono ya. Pres kondensor keluar, sudah jelas ini potongan-potongan per pipanya. Oke, misalkan saya sambung ke pipa pres ini, masuk kondensor ya, ini keluar ke filter ini, otomatis masuk ke ini belahan pipanya antara evap ini bisa ketahuan ini ya. Kita perhatikan ini sebelah-sebelah sama sini. Oke, hanya ada sambungan di filter, makanya yang namanya mampet ini di filter kapiler. Ini udah ketahuan semana kan mampet, pipa besar-besar semua ini. Saya bilang bukan oli juga ini, masalah kan sudah ketahuan. Ini yang paling terkecil dan ini yang kumpulannya. Kita tinggal sambung kapiler, sudah jadi kulkas ya. Saya akan sambungin. Setelah saya sambung kondensor, masuk pipa tekan pres, keluar filter dan lari ke kapiler. Setelah disambung ini sudah jadi kulkas. Anda bisa lihat belahannya ini. Jadi antara pipa evap dan pipa kondensor ini hanya sambungannya ini mulai kapiler di filter. Jadi belahannya ini sederhana sekali ini. Ya. Kalau Anda ingin tahu, jadi misalkan urusan ini jalurnya pasti ini, pipa ini ketahuan ini pisahannya ini. Sono ke sana ini hanya kapiler lah yang penghubung ini. Satu-satunya penghubung dan yang paling beresiko rawan tingkat tinggi karena panjang, lubang ini kecil sedangkan tekanan ini besar kan, bisa ngumpul juga. Kemudian yang menjadi akibat mampet kan bisa filter, bisa memang murni di kapiler. Ini belahannya ini. Paling sederhana ini kulkas. Oke, luar biasa untuk Anda. Ini para pemula langsung paham ini. Dibelah seperti ini. Oke guys, jadi ini tinggal pengisian, ini sudah dirakit semua. Oke, sambung kapiler dan vakum. Ini saya akan menguji pipa balik ini pendek ini. Ini apa ini pipa balik pendek? Jadi perdebatan
sepanjang sejarah, saya akan tes ini. Saya colokin. Oke, evap ini kemerucuk kalau Anda dengar. Saya tutup lagi. Tes. Yang saya akan tes tutup apakah ini vakum atau tidak, ini pengisian. Metil sudah saya isi ya. Ini semakin habis misalkan. Ini berarti yang namanya akan tes seperti ini supaya paham ini. Saya akan pasang yang namanya pengisian. Oke. Saya akan pasang freon. Oke. Saya akan pasang freon ini. Vakum. Lagi vakum ini ya. Saya akan vakum dan habis saya akan tutup. Oke, saya akan tutup dan saya akan isi freon. Apakah pipa balik sependek itu jadi masalah ini? Saya akan uji hari ini nih. Dah, oke. Kira-kira ini sudah habis, saya akan tutup ini. Dan saya akan uji vakum juga nih ntar. Sudah saya tutup ini vakum. Oke. Sudah saya tutup. Tentu tinggal buka freon. Saya hanya menguji ini apakah ini masalah atau tidak. Pipa balik 20 cm ini Anda saksikan, saya buka freon. Ini ukuran standar ini. Artinya standar. Kondensor ini memenuhi syarat ini. Ya, kemudian evap ini memenuhi syarat juga. Ini mesinnya evap ini. Jadi ini sudah memenuhi syarat semua. Misalkan pipa pendek ini akan seperti apa, ini Anda saksikan ini ya. Oke. Tuh bunyinya Anda dengerin.
tidak berembun, oke? Karena kapiler ini hangat, filter hangat, kondensor hangat, kapiler, kemudian tentu ini ke pipa balik ini sudah pasti ini tidak berembun itu ya. Oke. Luar biasa, dan sudah satu tutupan seakan cabut. Apakah ini akan sempurna? Sudah satu tutup, seakan cabut. Saya akan biarin kira-kira 10 menit apa yang terjadi di evap, oke? Saya akan biarin kira-kira 10 menit apa yang terjadi di evap, oke?